Shalom warga kerajaan dimanapun berada, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dan saya berdoa buat setiap kita semuanya dalam pemeliharaan Tuhan dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah saudara, masih dalam seri tentang keluarga. Biarlah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih lagi pada saat ini. Saudara, kalau kita melihat soal keluarga, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saudara, kita harus tahu bahwa begitu banyak kehancuran dalam rumah tangga yang sudah dibangun, bukan hanya baru 1 tahun, 2 tahun, bahkan sudah berjalan belasan atau puluhan tahun, bisa hancur, saudara terkasih dalam Tuhan, sampai akhirnya ada satu kata, yaitu divorce atau perceraian. Saudara, kenapa? Karena saudara terkasih dalam Tuhan, adanya komunikasi yang sakit antara suami dan istri. Oleh sebab itu, saudara, kita akan belajar bagaimana dalam kita membangun rumah tangga, atau bagi saudara yang akan berencana masuk dalam rumah tangga, mari saudara jangan anggap remeh tentang hal yang namanya komunikasi. Setiap kita harus mempersiapkan supaya kita antara suami dan istri bisa berkomunikasi dengan sehat, bisa berkomunikasi dengan baik. Oleh sebab itu saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, dan ini bisa menjadi perhatian buat setiap kita dalam membangun komunikasi yang sehat. Yang pertama saudara, saya mengajak kita sama-sama kita melihat dari kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-13. Saya ulang sekali lagi, Amsal pasal 18 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang yang saudara ngomong langsung menjawab ya, tanpa dipikir terlebih dahulu ya. Oleh sebab itu saudara, waktu kita ngomong tanpa dipikir dulu, saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa kita mendengar dulu maksudnya, tujuannya, arah pembicaraannya kemana, kita bisa salah tafsir. Nah, oleh sebab itu dalam sebuah hubungan suami istri, idealnya saudara terkasih dalam Tuhan, saudara harus belajar bukan cuma ngomong atau berbicara kepada pasangan saudara, tapi kita harus belajar menjadi pendengar yang baik kepada pasangan kita ya. Lebih baik saudara, kalau saudara belum mengerti, lebih baik saudara dengar dulu apa sih maksudnya, dan saudara minta dijelaskan, saudara dengar sekali lagi apa sebetulnya. Mungkin ada hal-hal yang bisa menimbulkan misunderstanding kalau kita nggak mengerti, tapi waktu kita mendengar, kita mengerti, mungkin kita kan bisa lebih memahami daripada tujuan daripada pasangan hidup kita ya. Oleh sebab itu saudara, jadilah pendengar yang baik. Baru setelah itu saudara terkasih dalam Tuhan, Amsal 15 ayat yang ke-23 ya, dikatakan begini. Amsal pasal 15 ayat yang ke-23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi hal yang kedua saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus berpikir dulu, ya, diolah dulu sebelum kita bicara, supaya kita nggak asal berbicara, nggak asal ngomong saudara ya. Jangan buang perkataan saudara dengan kalimat yang sia-sia saudara, sebelum saudara renungkan, sebelum saudara pikirkan ya. Apalagi pada saat saudara ingin menyelesaikan sebuah masalah, sebuah konflik, atau saudara ingin diskusi dengan pasangan hidup saudara, lebih baik pikirkan dulu. Waktu saudara sudah berpikir dan saudara timbang, saudara bawa dalam doa, baru saya harapkan kita bisa bicara saudara, sehingga komunikasi kita menjadi komunikasi yang sehat. Dan tentunya pikiran kita harus diselaraskan dengan pikiran Kristus, harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang menjadi pikiran kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa punya komunikasi yang sehat dengan pasangan kita. Mari kita lihat sama-sama dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus
yang adalah kepala. Haleluya, haleluya. Ada kata-kata di sini berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saudara ingin berkomunikasi dengan pasangan saudara, usahakan komunikasi itu berlandaskan kebenaran, dan kebenaran itu saudara sampaikan dengan cara ada kasih Tuhan. Ya, jangan mentang-mentang saudara bilang, yang penting Pak, saya yakin apa yang saya ngomong ini kan ini sebuah kebenaran. Oke, mungkin kadang-kadang itu adalah sebuah kebenaran, tapi waktu cara penyampaian saudara bukan dengan kasih, saudara ini bisa salah waktu orang itu akan menerimanya, pasangan kita menerimanya. Ya, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, sangat penting berkomunikasi itu dengan kasih Tuhan. Sampaikan kata-kata yang indah, sampaikan kata-kata yang enak didengar, karena orang yang mengasihi, pasti saudara terkasih dalam Tuhan, kata-katanya akan enak didengar, saudara. Saudara ingat waktu saudara jatuh cinta, ya mungkin dengan ya yang sekarang jadi pasangan hidup saudara, saudara tentunya saudara kata-kata saudara akan lembut, akan enak didengar, akan beda, akan muncul rayuan-rayuan, akan muncul hal-hal yang baik, yang indah, saudara. Dan saudara mungkin waktu saudara berkomunikasi setelah saudara menikah, itu pun harus saudara jaga, bahkan saudara tingkatkan. Adakan lagi untuk diskusi sesuatu, harus berlandaskan kasih, sekalipun itu adalah sebuah kebenaran yang saudara harus sampaikan. Baru yang keempat, saudara, haleluya, Roma pasal 13 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan begini, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Perhatikan ini, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu kita berdiskusi, kita berkomunikasi dengan pasangan kita, saya mau kasih tahu sama saudara, hindari perselisihan, hindari keributan. Kalau mungkin suasananya sedang tidak enak, lebih baik saudara tunda dulu, lebih baik saudara hold dulu, supaya semuanya kondusif, baru saudara menyampaikan itu semuanya. Haleluya. Dan yang terakhir, saya mau kasih tahu sama saudara, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hal yang terakhir, supaya komunikasi saudara menjadi komunikasi yang sehat. Ada salahnya kita adalah manusia biasa. Mungkin kita tetap memang terbukti kita yang salah, saudara, dengan pasangan kita. Kita diberikan masukan, dinasehati, ditegur, atau apapun. Dan memang itu adalah kesalahan kita atau kekurangan kita. So, kita nggak apa-apa. Kita harus berani mengakuinya, saudara. Akui kesalahan saudara. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dan selesaikan dengan pasangan. Sehingga saya percaya setelah pemberesan, hati saudara akan plong. Hubungan saudara dengan pasangan saudara juga jadi enak, karena dia akan melihat ada kerendahan hati dalam diri saudara, ada Kristus dalam diri saudara, dan saudara mengalami perubahan. Dan saya berdoa, kelima hal ini kalau kita pegang baik-baik dan kita praktekkan dalam komunikasi kita, saya berdoa komunikasi kita akan membawa hadirat Tuhan turun di keluarga saudara dan saya, dan kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah Engkau kuduskan lidah bibir kami semua. Biarlah apa yang kami perkatakan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, kalau kami mendengar firman Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami bisa berlaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Khususnya dalam membangun komunikasi, dalam kami berumah tangga, berkeluarga. Terima kasih, materaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap menjadi pelaksana kebenaran firman Tuhan. Haleluya, katakan sama-sama. Amin.